kesombongan saudara kami Buya Ar-Razi Hashim. Beliau mengatakan semua ibadah diharuskan karena Allah Azza wa Jalla. Jadi semua ibadah itu harus karena Allah. Jika ibadah tidak karena Allah maka akan sia-sia katanya. Ini adalah sebuah kesombongan yang sangat besar. Mengapa? Karena Allah Jalla Jalaluh, Allah Azza wa Jalla, Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak butuh seluruh alam ini. Allah enggak butuh apapun. Allah tidak butuh siapapun. Sehingga ini adalah pemahaman yang rancau, pemahaman yang kacau. Membahas tentang ilmu hakikat menuju ma'rifat, tetapi memaknai lillahi ta'ala diartikan secara syariat. Ini dua hal yang kontradiksi, yang tanakut. Seharusnya memaknai lillahi ta'ala itu tidak hanya sekedar makna di dalam ilmu syariat, tetapi harus paham tentang makna hakikat lillahi ta'ala. I'lam rahimakallah annahu subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'anil alamin wa huwa la yahtaju ila syai'in albattah wa kullu syai'in yahtaju ilaihi subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu enggak butuh amal ibadah kita. Sehingga apabila mengatakan bahwa seluruh ibadah harus karena Allah, harus wajib karena Allah, ini seolah-olah menuduh bahwa Allah itu butuh amal ibadah kita. Tidak sama sekali. Jadi inilah pemahaman yang harus diluruskan. Kalau menerangkan ilmu hakikat menuju ma'rifat, maka seluruhnya harus dimaknai secara hakikat, tidak boleh gaduh-gaduh. Nah, sedangkan yang dijelaskan itu adalah kebanyakan orangnya berbeda-beda, campur-campur. Di khalayak ramai, ada yang baru belajar ilmu agama, ada yang baru taubat, ada yang sudah mulai pintar tentang ilmu syariat, tetapi dihantam sama. Kami barusan dikirimi video tentang sholawat nih. Sholawat, mungkin ini ceramah terbaru ya. Ini kan backgroundnya itu tentang Maulid Nabi. Buya Ar-Razi Hashim ini menceritakan tentang sholawat yang harus karena Allah, mahabbah kepada Rasulullah. Tidak benar apabila membaca sholawat karena ingin kaya misalnya, karena ingin harta, karena ingin sembuh dari penyakitnya misalnya. Maka sholawat itu harus benar-benar karena Allah. Ini sesuatu yang Masya Allah sombong luar biasa. Mengapa? Karena begini, ibadah apapun itu sebenarnya karena diri sendiri kita. Mengapa bisa begitu? Iya, karena amal ibadah kita itu hanya mikir diri sendiri. Mengapa bisa mikir diri sendiri? Kan kita ingin selamat dunia dan akhirat. Yang dipikir apa? Diri sendiri. Contoh nih, kita punya ilmu, dikasih titipan ilmu oleh Allah. Kemudian kalau kita tidak menyebarkan ilmu itu, maka kita akan diancam oleh Allah. Orang yang punya ilmu apalagi menyembunyikan ilmunya, maka ancamannya berat. Maka kita mikir diri sendiri, oh iya, saya dititipi ilmu oleh Allah, maka harus saya sebar-sebarkan agar saya nanti tidak dihukum oleh Allah. Itu kan namanya ibadah mikir diri sendiri. Jadi inilah yang seharusnya disampaikan. Sebenarnya Allah membuat aturan itu untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk kemaslahatan Allah. Allah enggak butuh. Seandainya seluruh makhluk sejagat raya ini semuanya mirip iblis semua, semuanya mirip Fir'aun semua, semuanya jadi setan semua, semuanya jadi kafir semua, Allah tetap maha agung, Allah tetap maha besar, Allah tetap maha suci. Tidak akan mengurangi sifat-sifat kemuliaan Allah, tidak akan. Sehingga kita tidak boleh sombong. Ibadah sedikit-sedikit karena Allah, harus karena Allah, harus karena Allah. Tepatnya salah paham, salah pemaknaan. Jadi sebenarnya ibadah itu sebenarnya adalah mikir diri sendiri. Kalau misalnya kita ini tidak sholat, nanti raga sukma nyawa kita, raga sakma nyawa. Perhatikan nih, raga sukma nyawa. Raga adalah jasad, sukma adalah nafsu, nyawa adalah ruh. Raga sukma nyawa itu nanti kelak
akan bertanggung jawab kepada Allah. Mengapa Anda tidak sholat? Mengapa raka Anda tidak ruku? Mengapa sukma Anda tidak sujud? Mengapa nyawa Anda tidak Anda rawat dengan sebaik-baiknya? Karena Allah Jalla Jalaluh mengatakan, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia bebas memilih. Mau milih buruk silahkan, mau milih baik silahkan, tetapi masing-masing manusia akan bertanggung jawab kepada pilihannya itu. Sehingga sebenarnya manusia berlaku baik itu egois. Maksudnya egois adalah dia itu mikir diri sendiri. Kita ngajar kepada banyak orang, mendidik banyak orang. Untuk apa? Untuk diri kita sendiri. Mengapa? Karena amal kebaikan yang kita tanam, kita mendidik banyak orang itu baik, kita akan dikasih ganjaran oleh Allah. Yang dikasih ganjaran apa? Kita apakah Allah butuh? Tidak butuh. Oleh sebab itulah, jangan menyalahkan orang yang membaca sholawat ingin kaya. Jangan menyalahkan orang yang membaca sholawat ingin sembuh dari penyakit. Karena memang sholawat itu hadiah khusus dari Allah. Rasulullah itu manusia paripurna. Rasulullah nggak butuh selawat dari siapapun, nggak butuh. Tetapi Allah ngasih bonus kepada umat Islam. Bonus khusus, umat Islam, kalian ini manusia-manusia yang diberikan bonus oleh Allah. Bacalah sholawat kepada nabimu. Nabimu manusia yang sempurna. Seluruh dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Beliau adalah manusia paripurna. Beliau nggak butuh sholawat. Tetapi kamu sebagai umatnya, bacalah sholawat. Dengan tujuan apapun silahkan. Di dunia akan dikasih oleh Allah, di akhirat juga akan dapat syafaatnya Rasulullah SAW, karena dia menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Inilah hakikat. Jadi kalau kita membahas ilmu hakikat, sekalian jangan setengah-setengah. Karena sebenarnya ilmu hakikat menuju ma'rifat itu bukan hanya sekedar teori belaka. Tidak kawan, tidak. Ilmu ma'rifat adalah ilmu pengalaman rohani. Namanya pengalaman rohani itu, Masya Allah, rahasia pribadi antara kita dengan Allah Jalla Jalaluh. Masya Allah, sungguh luar biasa. Faman amana bi wa amila sholihan falinafsihi wa laysa lillah. Siapapun yang beriman kepada Allah dan juga beramal soleh, itu untuk dirinya sendiri, tidak untuk Allah. Allah nggak butuh. Allah nggak butuh. Jangan menuduh Allah butuh loh ya. Kalau menuduh Allah butuh, bagaimana kita ngaku ma'rifat? Allah nggak butuh. Allah nggak butuh. Kita sholat itu karena sayang diri kita sendiri. Kita berlaku baik itu karena sayang diri kita sendiri. Agar kita dekat kepada Allah, agar kita dicintai oleh Allah. Begitu. Yang kita pikir siapa? Diri kita sendiri. Kalau kita melakukan maksiat, berarti kita tidak sayang kepada diri kita sendiri. Mengapa? Karena Allah sudah membuat syariat, Allah sudah bikin aturan. Jika Anda baik, maka untuk diri Anda. Jika Anda buruk, maka juga untuk diri Anda. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kalian itu berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Dan jika kalian berbuat buruk, maka juga untuk diri kalian sendiri. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7. Wa yustartu an amalu ayyakuna sholihan idza kana muwafiqan bi syariati al-islamiyah dhahiran wa batinan. Nah, syarat amal itu menjadi soleh, amal soleh disebut amal itu soleh, yaitu apabila muwafiqan, cocok, sesuai bi syariatil islamiyah, dengan syariat Islam, dhahiran wa batinan, dhahir maupun batin. Demikianlah penjelasan dari kami, semoga manfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.